Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali muqattahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu nggih. Di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini Ibu akan mengajak sampean belajar tentang kitab Al-Lala. Tapi seperti biasa sebelum kita belajar, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Al-Lala khususnya, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Dalam kesempatan kemarin Ibu sudah membuatkan video sampean tentang penjelasan kitab Al-Lala nggih, tapi saya mohon maaf karena suaranya kurang jelas, suaranya kurang keras, jadi sekarang Ibu akan memperbaikinya. Dan untuk sekedar mengingatkan tentang pelajaran kemarin, Ibu akan sedikit membahasnya nggih. Nanti sampean itu akan belajar yang ini, mulai yang ini, mulai dari sini. Nanti sampean itu belajarnya mulai dari ini. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti Ibu akan sedikit menjelaskan tentang bait-bait yang di atasnya nggih. Untuk sekedar mengingatkan saja pun akan mulai. Jadi bait yang di atasnya mulai dari Al-Lala tanalul ilma itu bagaimana cara kita itu agar ilmu apa saja yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, caranya itu seperti apa? Jadi caranya itu yaitu kita harus memiliki 6 syarat itu. 6 syarat itu kita harus memenuhinya. 1 yaitu cerdas, kemudian semangat, kemudian sabar, terus adanya biaya, kalau sekolah kan mesti harus bayar iuran setiap semester, 1 semester gitu nggih. Terus kemudian ada gurunya, ada petunjuk guru. Jadi belajar itu tidak sendiri, belajar itu harus ada gurunya, karena kalau tidak ada gurunya berarti belajar dengan setan. Kemudian harus lama masanya, waktu untuk belajar itu lama, 6 tahun, 12 tahun gitu. Kemudian kalau sudah masuk dalam mencari ilmu pasti akan bertemu dengan teman nggih. Nah, bait yang di bawahnya itu anil mar'i latas al itu menjelaskan tentang bagaimana kita mencari teman. Nah, saat kita mencari teman itu kita tidak menanyakan sifatnya dia itu bagaimana. Tidak, piye sifatmu, tidak. Kita itu melihat teman-teman yang di sekitarnya dia, teman pergaulannya dia. Kalau pergaulannya dia itu bagus, sering ke masjid, terus kemudian sering ngaji, ikut ngaji-ngaji, terus ikut 1000 rebana, ikut sholawatan. Nah, itu berarti tandanya dia itu memang anak yang baik, berarti boleh berteman, segera berteman dengan dia, karena sedikit sulit mencari teman-teman yang baik nggih. Kemudian kalau ternyata pergaulannya itu kok nakal gitu, suka ngeprank orang gitu ya. Prank itu kan aslinya nggak boleh nggih. Prank itu kalau memang tujuannya lucu terus tidak menyakiti orang lain itu bagus. Tapi kalau prank sudah menyakiti orang lain itu sudah bukan namanya prank nggih. Itu sukanya ngeprank yang menyakiti orang lain. Wah, ini berarti pergaulannya buruk. Nah, makanya itu kita segera menjauhinya. Kemudian kita lanjutkan yang pelajaran kita hari ini, yaitu mulai dari ini nggih, ta'alam fa innal ilma ini. Ibu baca nadamanya dulu, nanti juga bareng-bareng nggih. Sampeyan lihat kitabnya sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi. Ngaji yo krana ilmu maesi ing ahline lan ngunggulake lan
lan ngunggulake lan dadi tandha tingkah pinuji. Nah, itu maksudnya adalah jadi sampean itu disuruh belajar. Belajar karena apa? Orang yang memiliki ilmu itu menjadi perhiasan bagi dirinya. Jadi sampean bisa lah nggih melihat orang itu, wah iki dekne pinter iki. Nah, itu menjadi salah satu perhiasan, menjadi salah satu yang bisa dibanggakan itu ketika belajar kemudian ilmunya itu membekas di dirinya. Selain ilmu itu sebagai perhiasan dalam diri kita, ilmu itu juga sebagai tanda bahwa kita itu baik. Pinuji itu ya baik, mulia gitu. Makanya orang-orang yang berilmu itu nggak sedikit yang menjadi orang-orang yang hebat, menjadi tokoh-tokoh terkenal. Itu karena dia itu memiliki ilmu. Itu nggih. Jadi sampean itu di dalam bait ini ta'allam fa innal ilma, sampean disuruh belajar apapun yang terjadi harus belajar. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, meskipun dalam keadaan sesulit apapun, sampean itu harus belajar karena ilmu yang sampean pelajari itu akan menjadikan perhiasan dari diri sampean dan tanda bahwa sampean itu orang yang terpuji, orang yang baik. Sampean lihat, tapi juga terkadang kalau memang ilmu itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, salah satunya adalah orang tersebut yang menjadi perhiasan, bisa dibanggakan, tapi orang tersebut kurang kurang apa ya, kurang baik akhlaknya. Itu ada beberapa orang seperti itu, tapi juga banyak sekali contoh wong ini pinter, ilmunya banyak, tapi orangnya juga terpuji. Contoh siapa? Gus Dur nggih. Sampean pasti tahu Gus Dur nggih. Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu, beliau itu pinter belajar terus. Dari kecil itu beliau suka itu membaca buku. Suka sekali. Beliau itu ruwemen belajar membaca buku. Sampai akhirnya apa? Beliau menjadi presiden. Loh, bayangkan. Itu termasuk ilmu yang dipelajari, terus ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada juga memang yang belajar tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari, itu juga banyak. Tapi sama melihatnya itu yang, wah aku kudu belajar ben isok kayak Gus Dur. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Baliknya. Yang atas sendiri nggih. Pun Ibu baca dulu. Wakum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, ono ngalap faedah saben dina ing tambah sangka ilmu lan ngelangi segorone faida. Jadi ini maksudnya sama dengan yang di atas. Jadi sampean kalau belajar mengaji itu maksudnya bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an gitu, tapi mengaji seperti ini. Sampean itu sudah mengaji dan mencari ilmu, sampean sudah belajar seperti ini, melihat video seperti ini tuh sampean sudah belajar ataupun mengaji. Karena apa? Kalau kita terus mengaji, terus belajar, kita itu akan mendapatkan faedahnya. Dan karena di dalam ilmu itu faedah itu apa nggih? Seperti hikmah lah. Sampean pasti mendapat keuntungan. Nah, keuntungan. Sampean itu pasti akan mendapat keuntungan, barokahnya ilmu. Jadi banyak sekali contoh orang itu yang memuliakan ilmu, belajar, terus kemudian pokoknya kalau hidupnya selalu ngaji, belajar, itu pasti hidupnya pasti akan mendapatkan faedah. Faedah itu keuntungan, mendapat keuntungan. Misalnya apa? Menjadi orang besar, itu salah satu keuntungannya. Terus kaya, itu salah satu keuntungannya juga. Terus kemudian keuntungan lainnya selain menjadi orang besar, mempunyai harta yang banyak, itu juga dihormati orang lain. Kalau sampean pinter itu pasti dihormati orang lain. Itu salah satu faedahnya. Faedah itu keuntungan nggih. Jadi makanya belajar terus, ngaji terus agar mendapatkan faedah dari ilmu tersebut, mendapatkan barokah dari ilmu tersebut.
Itu saja, karena bed yang setelahnya nanti itu tidak tidak sambung ya. Nanti besok saja di kesempatan yang lain. Jadi itu tadi isinya adalah penjelasannya, yaitu sampean disuruh belajar ngaji karena orang yang mempunyai ilmu, orang yang memiliki ilmu, itu ilmu tersebut menjadi perhiasan dan menunjukkan bahwa orang tersebut jika mempunyai ilmu itu pasti orang yang terpuji. Kemudian faedah akan selain menjadi perhiasan dan menjadi tanda bahwa orang itu terpuji, ilmu tersebut juga akan memberikan faedah kepada kita, memberikan keuntungan kepada kita, memberikan barokah kepada kita. Gitu yang dapat saya sampaikan. Tugas sampean yaitu menyanyikan saja, membacakan, kirim video ke saya atau rekaman saja membaca mulai dari wakum mustafidan kulla yaumin ziyadatan, itu saja, satu bed itu saja, mulai dari wakum mustafidan kulla yaumin ziyadatan, mulai itu saja, satu bed itu saja, satu bed itu saja. Jangan lupa tugas sampean yaitu mengirimkan rekaman membacakan kitab Alala bed yang berbunyi wakum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan berada di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, sampean bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.